Tetapi ibu ini dengan imannya mampu menembus batas. Bisa mengharapkan, bisa memohon, bisa meminta kepada Yesus tentang nasib anak-anaknya. Itu ciri khas seorang ibu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi ke-12 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku, di awal video ini saya bukannya mau beda-bedain, mau banding-bandingin, mau pilih kasih. Tapi izinkan saya di awal video ini untuk menanyakan kabar dari para ibu, para mama, mami, simbo. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang Romo. Apakah mengalami sukacita Romo? Atau Anda masih suka nangis di malam hari, mikirin anak, mikirin cucu? Atau Anda masih suka khawatir, suka bingung, suka merasa kesepian karena anak-anak sudah jarang pulang ke rumah? Saudara-saudaraku terkasih, izinkan saya untuk berdoa untuk para ibu, untuk para mama di seluruh dunia. Apapun situasi, apapun kondisi mereka saat ini, apapun yang mereka sedang rasakan, yang sedang mereka pikirkan, semoga berkat Tuhan turun atas diri para ibu yang sedang berjuang dengan imannya. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar, kekuatan, rahmat demi rahmat, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Romo Yosef kok tiba-tiba ngomongin soal ibu sih? Lagi kangen apa sama mamanya? Saudara-saudara, ini kan bukan hari 22 Desember hari ibu. Kenapa renungannya kok tentang ibu? Saya tersulut saudara-saudara sama dua hal. Ini baju yang saya pakai ini di tahun 2019. Video pertama Bible Learning. Itu saya pakai baju ini, saya ingat banget. Saya pikir udah kekecilan, ternyata masih muat. Malah sekarang pas, karena saya sudah jaga makan, nggak makan gula, makanya menyusut badannya. Lalu juga yang kedua, saya begitu kagum dengan satu tokoh dalam kitab suci. Mungkin Anda pernah dengar kisahnya, Anda tahu suaminya namanya siapa, Anda tahu anak-anaknya namanya siapa. Karena anak-anaknya ini tokoh-tokoh besar yang dekat sama Tuhan Yesus. Tapi jarang orang yang tahu nama si ibu ini siapa. Izinkan saya untuk memperkenalkan satu lagi tokoh perempuan, tokoh ibu, tokoh istri yang luar biasa dalam Alkitab. Betul-betul ini. Figur ini bisa menjadi inspirasi buat banyak ibu yang seringkali bingung, seringkali merasa kesepian, seringkali merasa tidak dimengerti oleh anak-anak mereka. Betul apa betul? Saudara-saudara terkasih, setelah saya membahas Abigail, untung Romo bahas tokoh Abigail. Saya baru ngerti Abigail seorang janda yang dinikahi oleh Daud, istri dari Nabal. Oke, satu informasi, satu pengetahuan saya sekarang punya Romo. Lalu juga dengan doa Hana. Terima kasih Romo, doa Hana itu luar biasa bagus ternyata. Satu kali lagi nih, tokoh yang bernama Salome. Romo, jangan bercanda dong. Kayaknya tokoh Salome itu apa ada dalam kitab suci ya? Tokoh Salome. Saudara-saudara terkasih, Salome ini adalah istri dari Zebedeus, ibu dari dua murid-murid Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Saudara-saudara terkasih, meskipun dicatat 2 kali dalam kitab suci, khususnya Injil Markus, tapi nggak banyak orang yang tahu bahwa Salome ini adalah istri dari Zebedeus, ibu dari Yohanes dan Yakobus. Anda pasti ingat bukan, seorang ibu yang nekat datang kepada Yesus minta sesuatu untuk anak-anaknya? Betul Romo. Nah, sekarang saya mau menampilkan bagaimana kemunculan Salome dalam kitab suci. Misalnya saudara-saudara, kalau Anda baca di Injil Matius, itu di Matius bab 27 ayat 56. Kisahnya waktu Yesus wafat di salib, dikatakan di ayat 55 dulu,
Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedeus. Jadi, di antara banyak perempuan yang menyaksikan Yesus wafat di salib, menangisi Yesus, menemani Yesus waktu di jalan salib, disebut 3 orang perempuan. Siapa aja tadi? Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Nah, kalau kita baca saudara-saudara di Injil Markus, disebut begini kalau versi Injil Markus. Kita bisa lihat di Markus bab 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, sama. Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, sama. Cuman bedanya di sini kalau di Matius disebut Yusuf dan Yakobus, di sini Yakobus muda dan Yoses. Mungkin itu sebuah perbedaan dari dialek. Kemudian disebut serta Salome. Di Injil Markus tidak disebut ibu anak-anak Zebedeus, tapi disebut Salome. Karena kesamaan kisah ini, kita bisa menyimpulkan dengan yakin bahwa ibu anak-anak Zebedeus namanya adalah Salome. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus dimakamkan, tidak diceritakan Salome ini muncul. Misalnya di ayat 47 di bab 15. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Tidak disebut Salome ada di mana. Tetapi di bab 16 dikatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini dalam studi perbandingan teks, kalau mengisahkan peristiwa yang sama, tokohnya jumlahnya sama, ada 3 perempuan. Perempuan pertama namanya sama, perempuan kedua namanya sama, ada perbedaan dialek. Lalu yang ketiga, yang satu disebut Salome, yang satu disebut ibu anak-anak Zebedeus. Di situ kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya Salome dalam Injil Markus adalah identik atau orang yang sama dengan istri dari Zebedeus dan juga ibu dari Yakobus dan Yohanes. Nah, baru kenalkan saudara-saudara, Salome adalah seorang perempuan yang dicatat dalam kitab suci. Misalnya dalam Matius bab 20 ayat 20 dan seterusnya, di situ dimunculkan kehadiran peran dari seorang ibu. Yang mana Romo? Mari kita baca. Matius bab 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya. Nah ini dia. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Saudara-saudara, kalau baca kitab suci, kita harus ingat, kita harus juga boleh membaca perikop sebelumnya atau perikop setelahnya. Kalau kita mengintip perikop sebelumnya, itu bisa menjadi alasan kenapa seorang ibu dari 2 murid Yesus nekat datang minta permintaan itu kepada Yesus. Yaitu ketika Yesus memberitakan untuk ketiga kalinya tentang penderitaannya. Itu ada di Matius bab 20 ayat 17 sampai 19. Apa yang diceritakan di situ? Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri. Wah, berarti Yesus mau berbicara tentang sesuatu yang sangat serius. Dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati.
dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Saudara-saudaraku terkasih, kira-kira apa yang menjadi reaksi dari ke-12 murid ini? Bagaimana perasaan mereka, bagaimana pikiran mereka, bagaimana mereka menjalani hari-hari setelah itu? Bisa jadi saudara-saudara, ketika 12 murid ini dibawa oleh Yesus, diajak bicara oleh Tuhan Yesus ini, mereka juga ditemani oleh perempuan-perempuan yang juga menemani Yesus. Dikatakan ada beberapa perempuan yang memang menemani Yesus sejak dari Galilea sampai ke Yerusalem. Atau bisa juga dua anak-anak Zebedeus ini yang bernama Yakobus dan Yohanes pulang cerita kepada ibunya sebuah pengalaman tentang nasib guru mereka. Ya, guru mereka akan ditangkap, guru mereka hidupnya akan berakhir secara mengenaskan. Ya, mereka mau berpisah dari gurunya ini. Ya, mereka nggak punya harapan lagi, mereka nggak punya masa depan lagi. Disitulah peran seorang ibu yang dicatat dalam Injil Matius. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita menyimak betul-betul apa yang diminta oleh ibu dari Yohanes dan Yakobus ini, sebuah permintaan yang kayaknya mengada-ngada, kayaknya muluk-muluk, kayaknya setinggi-tinggi gitu. Tetapi ketika permintaan itu keluar dari mulut seorang ibu, ingat saudara-saudara, mulut kata-kata kita adalah doa. Apalagi ucapan ibu kita adalah doa buat anak-anaknya. Iya apa iya? Betul Romo, betul banget. Karena apa? Si ibu dari Yohanes dan Yakobus ini, Salome ini meminta, Tuhan berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Ibu ini betul-betul bisa melihat, menembus waktu, menembus ruang. Ibu ini mampu melihat bahwa Yesus adalah Raja dan kelak akan meraja di surga, kelak akan berkuasa. Meskipun anak-anaknya cerita atau dia mendengar Yesus akan ditangkap, akan diolok-olok, akan disiksa, akan mati. Tetapi ibu ini dengan imannya mampu menembus batas. Bisa melihat identitas Yesus yang sesungguhnya. Bisa mengharapkan, bisa memohon, bisa meminta kepada Yesus tentang nasib anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, itu ciri khas seorang ibu. Meskipun dia harus menderita ketika bersalin, dia tahu ketika anaknya lahir, rasa sakitnya bersalin akan segera dilupakan, beralih dengan sukacita. Ketika seorang ibu merawat anaknya dari kecil, disusuin sampai nggak bisa nyisir, nggak bisa make up, sampai nggak bisa dandan karena anaknya harus selalu ada dekatnya. Seorang ibu percaya betul-betul semua itu akan berlalu. Penderitaan, kesulitan, kesusahan, waktu yang terkuras untuk anak-anaknya, betul-betul dia bisa melewati itu semua. Itu ciri dari seorang ibu, mampu melihat masa depan dengan lebih terang, lebih jelas. Maka tidak salah saudara-saudara kalau banyak ibu seringkali mengatakan, ibu tahu mana yang baik buat kamu. Itu dia, ada benarnya. Meskipun kadang-kadang seorang ibu juga harus banyak belajar ya, apalagi di zaman sekarang. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk berkenalan dengan Salome, kita bisa melihat bagaimana anak-anaknya, bagaimana suaminya, untuk bisa melihat secara utuh keluarga mereka. Zebedeus bisa diceritakan dalam Markus bab 1 ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan anak-anaknya. Zebedeus diceritakan juga ada di situ. Saya bacakan Markus bab 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Itu kisah panggilan antara Simon dengan Andreas.
Nah, di ayat 19, setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Saudara-saudara yang terkasih, Zebedeus punya perahu, punya orang-orang upahan. Saya tanya saudara, kira-kira Zebedeus ini orang tajir atau orang biasa? Punya bawahan loh, punya perahu. Di zaman itu bukan orang sembarangan. Jadi Zebedeus bisa kita tafsirkan dari keluarga berada. Cukup berada lah, mungkin nggak bisa dikatakan kaya raya sekali, tapi cukup berada. Dia punya anak 2, anak laki-laki, bayangin. Punya anak 1 aja, anak laki-laki di zaman itu udah sebuah berkat. Zebedeus punya 2 anak. Anaknya membantu ayahnya menjadi nelayan dalam membereskan jala, menangkap ikan. Ada orang tua saleh tetapi anaknya lagi ajab-ajab di diskotik. Ada orang tua saleh bangga sama anaknya tapi anaknya nggak bangga sama orang tuanya. Ada orang tua yang kerja keras buat anak-anaknya, anaknya lagi tidur-tiduran males-malesan aja. Tapi di sini Zebedeus, anak-anaknya 2 bekerja bersama-sama. Bisa dibayangin relasi mereka berdua? Romo, kalau Romo nggak ngomong begini nih, nggak sampai kepikiran sampai ke situ. Untung dibacain sama Romo Yosef, kok bisa berpikir sampai ke situ ya? Saya juga kaget pertama-tama. Relasi antara anak-anak Zebedeus dengan ayahnya ini. Nah, ketika bercerita tentang istri Zebedeus, dalam kitab suci tidak pernah secara lengkap disebut Salome istri Zebedeus. Kalau nggak Salome aja, atau istri Zebedeus, atau ibu dari Yohanes dan Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau mengatakan bahwa relasi antara Salome dan Zebedeus itu relasinya luar biasa. Suami istri yang punya relasi yang bisa dibanggakan. Suami istri yang baik. Salome adalah istri yang baik buat Zebedeus. Zebedeus adalah suami yang baik untuk Salome ini. Dan mereka berdua menjadi orang tua yang bisa dibanggakan, bisa dihormati oleh anak-anak mereka. Nah, diceritakan saudara-saudara, memang dalam Injil hanya Salome, istri ini, yang mengikuti Yesus dari Galilea sampai Yerusalem. Tidak diceritakan lagi kemana Zebedeus. Bisa ditafsirkan Zebedeus sudah meninggal dunia setelah anak-anaknya dipanggil Tuhan. Lalu seorang janda, si Salome ini, yang gak ada yang melindungi lagi, maka dia ikut perjalanan anak-anaknya dalam mengikuti Yesus. Maka diceritakan Salome adalah salah satu perempuan yang mengikuti Yesus sampai akhir. Bahkan tidak diceritakan 2 anaknya hadir dalam peristiwa wafat Yesus disalib, bahkan waktu di pemakaman, bahkan kebangkitan, tetapi ibu mereka hadir. Seolah-olah 2 anak-anaknya ini diwakili oleh ibu mereka. Saudara-saudara terkasih, relasi yang mendalam antara Salome dengan Yesus juga sangat luar biasa. Tidak kalah dengan relasi anak-anak mereka dengan Yesus ini. Bagaimana? Dia sebagai ibu, dia sebagai istri, dia sebagai murid Yesus juga ini, Salome ini. Perannya luar biasa. Maka saudara-saudara, berbahagialah setiap ibu yang punya iman yang luar biasa. Seorang ibu yang merasa cemas khawatir dengan anak-anaknya, dengan pernikahan anak-anaknya, jangan pernah merasa sendirian. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Ada Tuhan Yesus yang selalu menguatkan. Tuhan Yesus selalu ada di pihak para ibu yang berdoa pagi, siang, malam untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk keluarganya. Maka dari itu saudara-saudara, saya Romo Yosef dari Jakarta berpesan kepada para ibu, teruslah berjuang dalam doa-doa Anda. Didik anak-anak Anda jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jangan jadi anak-anak yang bisa punya materi yang banyak tapi nggak takut sama Tuhan. Saya percaya itulah doa setiap ibu. Saya berharap doa setiap ibu dikabulkan oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Salam, Tuhan berkati.